Salam pada Ibu. Baiklah kawan-kawan, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Buat saya dulu ya. Asri, Ayu, Delita, Fajar. Semua ya. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Semuanya hadir, alhamdulillah, sehat semua. Insyaallah semuanya sudah siap untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Ya. Sebelum kita masuk ke materi kita yang hari ini, Ibu ingin menanyakan sesuatu ke kalian. Apakah di daerahnya tempat tinggal kalian pernah melihat anak yang usianya di bawah 5 tahun mengalami perut buncit dengan tubuh yang kurus? Ya. Pernah? Ya. Ada yang lihat? Ada yang pernah lihat? Ya. Ada. Kira-kira apa sih faktor penyebab itu tadi? Kira-kira kenapa sampai adanya tubuhnya kurus, perutnya buncit? Terus dikenal dengan penyakit apa kira-kira? Cacingan? Cacingan kan? Kurang gizi, ya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari anak yang mengalami kurang gizi atau yang dikenal dengan malnutrisi. Ada yang bisa bantu Ibu apa itu malnutrisi? Oke, coba Gina, apa itu malnutrisi Gina? Oke, jadi malnutrisi itu adalah keadaan yang bahaya ketika seseorang tersebut mengalami ketidakseimbangan gizi. Jadi dari pertanyaan Ibu tadi, maka akan Ibu sambungkan ke materi kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan gizi. Ada yang ditanyakan dulu? Ya? Apa yang terjadi ketika kita kekurangan vitamin dan Oke, masalah kekurangan vitamin dan karbohidrat itu akan kita bahas nanti ketika kita sudah mengerjakan LKPD. Oke, hari ini nanti kita akan bahas ketika kita selesai mengerjakan LKPD. Nah, Ibu akan tayangkan tayangan yang akan ditampilkan. Sebelum dari situ, Ibu ingin memberikan nama lagi dengan harapan Ibu ketika kita belajar tentang materi hari ini, harapan Ibu kalian semuanya mengetahui apa itu fungsi dari makanan, bagaimana gizi yang bagus untuk kita, supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit. Jika kita jangan beranggapan oh kita harus makan banyak-banyak protein, tapi kalau sudah berlebihan semuanya bakal jadi penyakit. Sama dengan karbohidrat, ketika kelebihan karbohidrat pun kita akan mengalami penyakit. Jadi makanya kita akan belajar materi yang akan ditayangkan nanti itu berkaitan dengan gizi. Harapan Ibu kalian bakal bisa mengatur pola makan yang seimbang supaya kita bisa tetap sehat dan kuat. Oke, Ibu akan tayangkan. Nih, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah coba Eviko bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Melalui kegiatan diskusi dan dijawab serta didik dapat mengidentifikasi zat makanan yang diperlukan oleh tubuh secara terperinci. Oke, jadi tahap yang pertama kita manfaatnya adalah mengidentifikasi. Kalian harus dapat mengidentifikasi zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh secara terperinci. Yang kedua, Rafi, bacakan Rafi tujuan yang kedua. Jadi yang kedua adalah menganalisis ketika tubuh kita kekurangan atau kelebihan asupan salah satu zat makanan yang dengan benar. Yang terakhir, hilang. Lihat, oke? Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menghitung body mass index (BMI) dengan benar. Nah, yang ketiga, ketika pembelajaran ini selesai, itu
body mass index atau body idealnya manusia sesuai dengan umur, berat badan, dan tinggi badan. Oke. Terima kasih untuk Raffi, Riko, dan Ilham. Ibu akan tayangkan di sini ada gambar. Nih, di sini ada dua contoh gambar nih. Pernah lihat ini tadi? Katanya pernah lihat. Ada gambar yang pertama dengan orang perut buncit, yang gambar yang kedua orang yang kurus kering, anak kecil. Ini semuanya penderita di bawah 5 tahun. Pernah lihat? Pernah mengalaminya? Tidak, alhamdulillah. Jadi inilah yang bakal kita angkat dalam masalah materi kita hari ini. Ini salah satu contoh dari anak-anak yang ketika kekurangan nutrisi atau yang dikenal dengan malnutrisi. Di sini ada tumpang gizi seimbang atau disebut dengan TGS yang terdiri dari potongan-potongan yang dialas di bawah ini. Ini adalah gizi seimbang yang harus dipenuhi oleh tubuh kita. Harus dipenuhi oleh tubuh kita nih. Ini gizi seimbang supaya kita bisa sehat. Bagian pertama yang harus dipenuhi oleh tubuh kita adalah nih. Apa ini ya? Kenapa air yang posisinya paling bawah paling besar? Kenapa air kira-kira? Kenapa air berada di posisi paling bawah? Kenapa? Ayo berargumentasi, beri jawaban, kenapa salah? Jangan tak salah. Oke, ya betul. Kenapa air yang paling bawah? Biar tidak dehidrasi. Itu jawabannya? Betul ya. Kenapa kita butuh air? Di organ tubuh kita ini 70%-nya adalah terdiri dari air. Betapa penting air bagi tubuh kita. Kita bisa mati ketika tidak ada air, tidak minum kan? Tapi kita tidak mati ketika kita tidak makan. Ini sama air. Karena manfaat air pertama supaya tidak dehidrasi, supaya tubuhnya bisa fokus konsentrasi. Ada iklan aqua. Kita tidak fokus kurang aqua ya kan? Ada iklan seperti itu. Si aqua itu menjaga konsentrasi tubuh kita. Yang ketiga, mengatur sistem pencernaan. Ketika kita makan tidak menggunakan minum, apakah lancar-lancar saja? Ya. Apa yang terjadi kira-kira kalau tidak minum? Aus itu seret-seret kan? Seret rombongannya. Jadi yang ketiga air itu berfungsi untuk membantu dalam sistem pencernaan. Yang keempat, kalau kita banyak duduk, kurang minum air putih, apa penyebabnya? Apa yang kena? Ginjal. Berarti manfaat air itu sangat banyak. Nah, dalam tingkatan kedua di sini adalah makanan pokok. Makanan pokok berarti di situ berkaitan dengan karbohidrat. Apa fungsi dari karbohidrat? Oke, sebelum ke fungsi deh, kita lihat dulu apa saja makanan yang mengandung karbohidrat. Nasi, jagung, umbi-umbian. Lagi makanan orang Papua, sagu, kentang, makanan orang bule. Roti terbuat dari gandum. Jadi di sini tingkatan keduanya adalah semua makanan pokok. Tingkatan ketiga setelah makanan pokok baru kita masuk ke sini adalah sayuran, sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran ini berarti tergantung vitamin. Sayur-sayuran lebih banyak porsinya dibandingkan buah-buahan. Nanti bakalan menjawab pertanyaan dari si Aini. Nih, tingkatan 1, 2, 3, 4. Yang 4 baru ke posisi protein. Apa sih fungsi protein? Kira-kira kalau dari gambarnya, kami belum tahu Bu. Kita lewati yang fungsi sekarang. Protein terbagi menjadi berapa? Ada berapa protein? Dua. Ada protein hewani, ada protein nabati. Yang terakhir di sini
Air lain itu yang dibutuhkan tubuh itu sedikit, yaitu adalah minyak, garam mineral, gula. Tapi ini yang minyak. Dari gambar pertama ini yang akan kita jadikan masalah dalam pembelajaran kita. Ketika kita kekurangan gizi, ini yang bakalan terjadi. Nih, 1, 2, ada yang namanya penyakit marasmus dan kwashiorkor. Penyakit yang dimana kekurangan protein. Kalau di dunia ini sering terjadi di daerah Yaman. Orang Afrika sering di daerah seperti ini. Sering banyak orang Afrika yang perutnya kecil. Oke, sekarang kita bakal berikan LKPD. Nih, lembar kerja siswa. Cari lembar kerja peserta didik. Kalian akan bentuk dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, seperti kelompok yang sudah kita pakai sebelumnya. Silakan bentuk kelompok dulu, nak. Ibu sudah di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Sudah dalam kelompok. Oke, ibu akan kasih LKPD ke kalian. Ini LKPD-nya, silakan diambil, dibaca dulu, dilihat apa sih petunjuk kerjanya, apa yang diminta oleh LKPD tersebut. Silakan dibaca, dilihat dulu. Di situ ada mata pelajarannya biologi. Kalian tulis nama kelompok kalian di situ. Tulis nama anggota. Kalau bu kami berlima, bu bagaimana mau nama di bawahnya 5. Temanya adalah mengatasi masalah kekurangan gizi sebagai sumber energi. Tujuan pembelajarannya, tolong Kalita baca sumber tujuan pembelajaran Kalita. Mengatasi masalah kekurangan gizi sumber energi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk LKPD ini adalah mengatasi masalah kekurangan zat gizi. Berkaitan dengan gambar yang disajikan nih di LKPD-nya ada langkah-langkah kegiatan yang pertama, diskusikan dengan kelompokmu. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Sudah dibaca soalnya? Apa yang diminta di situ untuk kalian kerjakan? Boleh menggunakan HP dan boleh menggunakan buku pegangan pencetaknya. Bukan saja. Sudah dibaca? Silakan baca dulu soalnya. Oke, silakan kerjakan. Ada yang ditanyakan? Paham dengan soalnya? Paham dengan apa yang diminta? Paham dengan apa yang diminta? Kalian diminta untuk menentukan gambar penyakit di atas itu gambar penyakit apa? Ada 2 kan? Nanti 2 jawabannya. Yang gambar atas nomor 1 itu gambar penyakit apa? Tulis. Itu gambar penyakitnya, nama penyakitnya. Yang kedua nama penyakitnya apa? Tulis. Ciri-cirinya, misalnya nomor 1. Ciri-cirinya apa? Kayak ini. Misalnya perutnya buncit, ciri-ciri yang pertama bu. Ada tanyakan lagi ciri-ciri selanjutnya. Yang kedua, apa akibatnya? Sudah selesai kalian menjawab semua ciri-cirinya. Di bawahnya kalian tulis akibatnya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan isi. Di belakangnya boleh. Belakangnya boleh, tulis. Tulis. Oke, nama kamu sudah ditulis? Iya, silakan. Ya, langsung nomor 3. 3 ciri-ciri. Ya, 1 nama penyakitnya apa namanya? Aman Keisha? Iya, yang pertama marasmus ya. Jadi yang pertama apa tuh? Aman Dina, kawan-kawan. Biar ini selesai. Betul.
I know. Every color bleeds into the same. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. Sudah masuk nomor 2? Sudah. Oke, kalau sudah masuk nomor 2 nanti selesai kalian mengerjakan soal KBG, kalian buatlah satu dari kesimpulan. Kesimpulan atau resume dari LKPD itu apa sih? Ya, paham ya? Kesimpulan berarti inti sehari dari keseluruhan materi yang ada di LKPD. Dan carikan kesimpulannya. Every color bleeds into the same. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. Kelompoknya dulu masukin. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into Ada gambar yang pertama, terlihat anak-anak yang sangat kurus. Penyakit tersebut bernama marasmus. Ciri-cirinya adalah selalu merasa kelaparan, anak sering menangis, tubuh menjadi sangat kurus. Biasanya pada anak yang kulit menjadi kusut, pernapasan terganggu akibat tekanan dalam dan detak jantung yang besar. Akibatnya akan mengakibatkan tumbuh kembang anak menjadi terhambat, perkembangan kecerdasannya menjadi lambat, dan tidak memiliki kemungkinan akan berdampak pada perkembangan psikologi. Pada gambar kedua, terlihat anak-anak yang kulitnya bercin. Penyakit tersebut bernama kwashiorkor. Ciri-cirinya rambut yang kering, jarang dan rapuh, muncul ruam atau dermatitis,
Lebih rewel, terlihat lesu dan selalu mengantuk, gangguan tumbuh kembang atau stunting, termasuk berat dan tinggi tidak bertambah, perut membesar, infeksi yang terjadi terus-menerus akibat lemahnya kekebalan tubuh, dan penurunan massa otot. Akibatnya akan terjadi retensi cairan, sehingga perut terlihat buncit. Retensi cairan sendiri merupakan penumpukan cairan di dalam tubuh karena cairan tidak dikeluarkan dari jaringan tubuh termasuk kulit. Kesimpulan materi kali ini adalah kwashiorkor dan marasmus merupakan kondisi malnutrisi yang sering terjadi pada anak-anak dengan pola makan yang kurang baik. Misalnya, karena kesulitan memperoleh makanan bergizi seimbang. Bila tidak ditangani, kedua kondisi ini tidak hanya mengganggu tumbuh kembang anak, tetapi juga bisa membahayakan nyawa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. Oke, tadi jawabannya sudah kita dengarkan sama-sama. Ada gambar yang pertama. Ini adalah anak balita di bawah 5 tahun yang mengalami kekurangan karbohidrat. Jika karbohidrat kita mengalami kekurangan karbohidrat, otomatis kita bakalan merasa lapar kan? Iya kan? Jadi kalau kita kekurangan karbohidrat, kita bakalan lapar. Lebih tahu bagaimana dengan gizi seimbang supaya kita tidak terhindar dari barang banyak penyakit. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Oke, pertanyaan ini tadi dimulai lagi nih. Apa yang terjadi jika kita kekurangan kalori dan karbohidrat? Oke, kekurangan karbohidrat kita bakal merasa lapar terus, lemah, lesu, apalagi mudah marah tidak kalau kita lapar? Nah, mudah marah. Gimana kan lapar? Itu ya jawaban untuk karbohidrat nih. Sekarang untuk jawabannya vitamin. Dari mana saja kak? Sumber vitamin? Buah-buahan. Karena cahaya matahari, itu lagi sayur-sayuran. Vitamin C. Ketika kita kekurangan vitamin C, apa yang bakal terjadi? Sariawan atau sariawan. Sariawan nih kalau kita kekurangan vitamin C. Jadi kalau kita kekurangan vitamin C, kita bakal mengalami sariawan, bibir pecah-pecah, mulut sampai gusi, bengkak, berdarah, sakit gigi. Itu salah satu efek dari kekurangan vitamin C. Paham ini? Ada lagi? Oke, silakan kumpul dulu KPD-nya nak. Kumpulkan KPD ibu. Ada. Kumpulkan KPD-nya ibu. Sudah? Sudah buku semua? Ibu bakal memberikan soal evaluasi untuk mengukur, mengetes apakah kalian paham, apakah materi yang disampaikan ibu tadi tersampaikan ke kalian. Ada 8 soal yang bakal ibu kasihkan. Sebelumnya silakan balik ke posisi tadi nak. Kembali ke posisi kalian tadi. Akan dikerjakan, ini adalah lembar evaluasi. Tulis namanya dan kelas. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the same. I've been painting every fence I know. Every color bleeds into the
dipelajari. Di rumah nanti tolong diulang lagi supaya